Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa afdhalus salati wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil ba'si amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada teman-teman dari unsur pimpinan pusat, teman-teman pimpinan daerah, Persis maupun Persisti, para jamaah sekalian. Syukur alhamdulillah di siang hari ini, pagi ya, masih pagi. Karena panas terasa udah siang. Di pagi hari ini yang sejuk sudah mulai cenderung hangat. Kita dipertemukan oleh Allah dalam silaturahim sekaligus ta'lim menjelang saum Ramadan. Mudah-mudahan kita berjumpa di sini semua dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat ibu sekalian? Ibu udah ramang? Sehat ibu? Jangan-jangan pada ngantuk di dalam, gak ada suaranya ini. Kedengaran bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Itulah yang paling penting, kesehatan kita menjelang Ramadan. Ramadan momentum membangun ketahanan keluarga. Wah, ini suatu tema yang sangat keren, yang sangat relevan kita menyambung bulan Ramadan. Menyambut Ramadan, kita mengenal tradisi atau budaya tarhib. Apa itu tarhib? Tarhib Ramadan. Karena tarhib dekat dengan targib. Tarhib, ada 3 istilah yang berdekatan Bapak sekalian. Ada tarhib, targib, ada tarhib. Tiga-tiganya bisa dikenakan pada Ramadan. Tarhib Ramadan, targib Ramadan, tarhib Ramadan. Tarhib ini dengan hak ya, dengan hak. Itu dari kata-kata rohaba yurohibu, tarhiban. Nah, jadi ibu-ibu, kalau dalam bahasa Arab itu kata-kata itu ada asal-usulnya. Kenapa ada istilah tarhib Ramadan? Rohaba yurohibu, tarhiban, timbul istilah marhaban. Arti asalnya wasa'a yuwasi'u, tausiatan, jadi meluaskan, melapangkan. Yaitu meluaskan, melapangkan dada kita, jiwa kita, hati kita untuk menyongsong menyambut tamu agung, tamu yang mulia. Makanya ketika datang tamu mulia disambutnya marhaban. Selamat datang, kami menerima menyambut Tuhan dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, dengan sukacita. Nah, itu makna tarhib. Maka orang yang melakukan tarhib Ramadan artinya adalah melapangkan dadanya, meluaskan jiwanya, membuka kedua tangannya untuk menyambut gembira datangnya bulan Ramadan. Emang gembira Bu datang bulan Ramadan Bu? Serius? Kayaknya seriusnya sambil mikir lagi. Soalnya bulan Ramadan identik dengan naon Bu? Kalau bulan Ramadan identik dengan mahal harga-harga sembako Bu, betul? Sekarang cabai saja udah berapa? Dari 40.000 sudah 60-80.000 tuh kata berita.
Makanya dari tarhib menyambut gembira nanti berubah menyambut duka cita. Jadi takut, jadi bukan tarhib, namanya tarhib tuh dengan hak besar. Kalau rohaba yurahibu tarhiban artinya adalah takut. Tarhib menakut-nakuti, mengancam, mempromosikan sesuatu untuk dijauhi. Makanya ada istilah tarhib, menakut-nakuti agar orang jauh dari suatu perbuatan buruk. Maka kepada perbuatan buruk tarhib, kalau kepada perbuatan baik targib dan tarhib. Kalau targib mempromosikan sesuatu agar orang tertarik, menerangkan sesuatu agar orang terdorong, termotivasi, maka timbul istilah targib. Maka tarhib Ramadan, targib Ramadan, jangan tarhib. Membuka dada kita dengan lapang, hati kita sukacita, mendorong orang untuk antusias. Maka kenapa di dalam warisan ilmu Islam, turos Islam ada dikenal dengan kitab targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib, bukan tarhib. Targhib dari kalimat rogoba yurogibu, artinya mendorong orang untuk mencintai. Jadi rogiba fih, mencintai sesuatu. Targhib mendorong orang untuk mencintai. Maka biasanya kitab-kitab targhib itu isinya fadilah-fadilah. Betul nggak? Nah, jadi kalau Bapak Ibu baca kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri, itu isinya fadilah-fadilah amal. Fadilah silaturahmi, fadilah saum Ramadan, fadilah berwudu, fadilah sholat pada waktunya, fadilah berjamaah, fadilah menikah, fadilah berusaha, terus semuanya ada fadilah. Itulah kitab targhib. Sedangkan tarhibnya adalah ancaman-ancaman. Bahayanya memutuskan silaturahmi, bahayanya meninggalkan sholat, bahayanya meninggalkan puasa, bahayanya tidak berjamaah, bahayanya minum khamr, bahayanya berzina. Semua keburukan diterangkan bahayanya. Disebut apa? Tarhib tuh. Jadi tahu Bu bedanya Bu? Tahu. Tarhib mah mendorong orang sukacita menerima dengan terbuka. Kalau tarhib mah nakut-nakutin dari perkara yang buruk. Nah, sekarang kita datang Ramadan mau tarhib, mau tarhib. Mau sukacita apa duka cita Bu datang Ramadan? Sukacita. Kenapa sukacita? Karena datangnya tamu yang agung. Karena datangnya tamu yang terhormat. Datangnya tamu yang membawa berkah, yaitu bulan Ramadan. Maka kalau orang menerima tamu yang agung, menerima tamu yang mulia, pasti akan menyiapkan segala sesuatu tuh. Masa Bu ya, kita akan berkunjung ke sini, dikunjungi umpamanya jangan jauh-jauh. Bapak Gubernur saja mau berkunjung ke sini, kira-kira diapain dulu ini tempat? Kayaknya nggak layak ya ada Pak Gubernur datang ke sini, pasti ngedadak segala diada-adain. Karena saking gembiranya, bangganya menyambut tamu yang agung. Tapi datang Ramadan mah Bu, tidak minta dicat rumah, tidak usah. Datang Ramadan tidak minta ganti baju baru, tidak. Datang Ramadan tidak minta halaman mendadak diplur, tidak. Tetapi datang Ramadan meminta jiwa kita siap untuk menyambut Ramadan tuh. Maka Rasulullah SAW mengajarkan pada kita beberapa tahap untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Satu, Rasulullah mengajarkan datangnya bulan Ramadan dibedakan dengan datang bulan yang biasa-biasa yang lain-lain. Masing-masing silakanlah, kata Nabi, meru'yat hilal. Sudah tahu tanggal 1, catat tanggal 1. Tidak pernah Rasulullah mengumumkan awal tanggal bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan tuh. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak mendengar riwayat Rasulullah mengumumkan sudah masuk tanggal 1 upamanya Muharram? Tidak. Pernahkah Rasulullah mengumumkan besok tanggal 1 Rabiul Awal? Tidak.
Rasulullah pernah nggak mengumumkan besok tanggal 1 Jumadil Awal? Tidak. Tapi kalau 1 Ramadan itu langsung diumumkan Rasulullah. Tuh. Makanya Rasulullah menginstruksikan para sahabat untuk melakukan pengamatan hilal. Ngintip hilal, Bu. Yang disebut dengan apa? Ru'yatul hilal tuh. Kenapa Ustaz kalau Ramadan harus pakai ru'yatul hilal, kalau bulan yang lain tidak usah? Karena keistimewaan Ramadan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Ibnu Umar, taro an-nasul hilala paro'aituhu fa'ahbartuhu fasoma Rasulullah SAW wa amara nas bisyamihi. Kami para sahabat itu biasa mengintai bulan ru'yatul hilal. Jadi para sahabat itu ahli-ahli meru'yat, melihat, mengintai bulan. Taro an-nasu al-hilala. Para sahabat itu mengintai bulan, kata Ibnu Umar. Paro'aituhu, lalu aku melihat. Jadi ternyata yang melihat Abdullah bin Umar, yang lain tidak melihat itu. Para sahabat banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun sahabat itu banyak yang ahli meru'yat, Bu, tidak semuanya bisa lihat. Karena mata manusia itu beda-beda ketajamannya. Seperti kata Anas bin Malik, kuntu ana wa Umar bin al-Khattab baina Makkah wal Madinah. Paro'ainal hilala paro'aituhu walam yara ahadun goiri. Saya, kata Anas bin Malik, pernah rombongan dengan Khalifah Umar bin Khattab, banyak para sahabat, sedang berada antara Mekah dan Madinah, lalu masuk awal Ramadan. Maka orang-orang semuanya suruh ngintai oleh Umar, suruh melihat hilal. Pataro ainal hilala, kami melihat-lihat hilal. Paro'aitu, aku melihatnya, walam yaro ahadan goiri, tapi yang lain gak ada yang melihat seorang pun. Kuntu rojulan hadidal basor, aku ini, kata Anas, diberikan karunia oleh Allah tajam pandangannya. Nah, jadi Anas bin Malik ini sangat tajam matanya, sehingga hilal yang kecil itu kelihatan. Maka kata Anas, ini ro'aituhu, aku telah melihatnya. Nah, maka Umar pun mengumumkan. Maka ketika diberitahukan oleh Ibnu Umar kepada Rasulullah, sudah ada hilal, maka Rasulullah puasa dan menyuruh orang berpuasa esok harinya. Nah, maka dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa di bulan Ramadan mah ada 2 tahap untuk menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Tahap pertama disebut tahap ru'yatul hilal, mengintai hilal, memantau hilal. Tahap keduanya baru adalah tahap isbatul hilal, memastikan hilal sudah masuk. Kalau sudah memastikan masuknya, baru diumumkan besoknya mulai puasa atau besoknya lebaran. Inilah tahapan fikih dalam Islam. Maka ada 2 otoritas dalam hal hilal, otoritas ikhbar, ada otoritas isbat. Ada otoritas ikhbar itu apa? Otoritas para ahli ilmu, para astronom, para ahli falak, ya. Kemudian para ahli hisab untuk menghitung awal bulan. Setelah mereka hitung, insya Allah tahun depan awal Ramadan bertepatan dengan bulan anu, tanggal sekian, hari anu. Tuh, itu Bu, namanya otoritas ikhbar para ilmuwan. Tapi itu sudah jadi pegangan belum? Belum. Itu sudah jadi landasan ibadah belum? Belum. Harus nunggu dulu satu lagi, yaitu isbat, dipastikan dulu. Maka di masa Nabi juga tidak ujug-ujug setiap yang lihat langsung puasa, tidak. Tapi mereka melaporkan dulu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah, baru Rasulullah menguji, kamu bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah, disumpah. Kamu ada lagi miskin lain? Ada. Dicari saksi. Baru diumumkan bahwa besok mulai puasa. Nah, itulah yang dilakukan di seluruh negeri muslim. Hanya bedanya kalau negeri muslim yang lain, kalau satu diumumkan sudah selesai. Kalau di kita diumumkan
oleh pemerintah, tapi masyarakat boleh beda. Itu di Indonesia khususnya itu, Bu. Kekhasan Indonesia saja itu, nggak ada negara yang lain. Kenapa? Karena Indonesia mah menganut musyawarah mufakat. Mufakatnya untuk tidak sepakat. Iya, mufakat untuk beda namanya. Jadi ada mufakat untuk bareng, ada mufakat untuk beda. Itu khas Indonesia. Itu namanya fikih kearifan lokal. Jadi itu fikih kearifan lokal, nggak ada negara lain. Di Saudi para ahli hisab, para ahli ruqyah berdebat berminggu-minggu, kira-kira jatuhnya kapan nih? Tanggal 1 Ramadan. Begitu ditetapkan oleh raja melalui mufti bahwa Ramadan terjadi Kamis tanggal 24 Maret pamannya. Sudah semuanya nerima, nggak ada yang berbeda. Karena di sana mah musyawarahnya mufakat satu. Kalau di kita semua berpendapat begini-begini, dimusyawarahkan. Yang Kamis kekeh, yang Jumat kekeh, akhirnya musyawarah sepakat untuk tidak sepakat. Nah, itu sepakat untuk berbeda, bagus, damai. Indonesia mah walaupun beda, damai. Gitu. Padahal kalau kita mau jujur nih, kita mau jujur secara ilmiah, itu hanya ada dua kemungkinan yang namanya Ramadan dan Lebaran secara ilmiah, yaitu satu dunia, satu awal Ramadan dan satu Lebaran. Itu pertama. Ini yang dianut oleh madhab Wahdatul Matoli, kesatuan kalender sedunia. Ini madhab Wahdatul Matoli. Ini pegang oleh jumhurul ulama. Mayoritas jumhur ulama itu berpendapat sedunia bagusnya satu awal Ramadan, satu Lebaran. Tapi ada madhab yang kedua karena melihat realitas. Faktanya bulan beda jeung panon poe, beda dengan matahari. Kalau tanggal 1 Januari ada yang beda nggak, Bu, di dunia? Ada nggak, Bu, ikhtilaf di Indonesia yang 1 Januarinya Senin, 1 Januarinya Ahad? Ada nggak yang beda? Nggak ada. Kenapa kalau Januari nggak ada ikhtilaf? Kalau Ramadan ada? Tuh. Karena memang faktanya bulan berbeda dengan matahari. Tuh, itu faktanya. Hari kalender matahari mah konstan. Hari kalender Hijriah mah berubah-ubah. Itulah kata Al-Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urzunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Surah apa berapa, Bu? Kelihatan antara Yasinan tuh. Ini akibat tara Yasinan tuh. Jadi nggak hafal surah Yasin. Padahal surah apa itu, Bu? Surah Yasin. Ya. Kalau yang mantan Yasinan pasti hafal. Nah, yang jadi heran kenapa jadi nggak Yasinan kan gitu. Ya kalau nggak bisa malam Jumat ganti malam yang lain. Jangan ditinggalkan baca surah Yasin. Kata Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu berlari di tempat edarnya, garis porosnya tuh. Jadi matahari itu, Bu, kata Al-Quran berputar di garis edarnya, padahal nggak gantung, teu aya gantunganana, melayang di atas alam semesta. Itu kekuasaan Allah. Wasyamsu tajri mustaqarril dzalika taqdirul azizil alim. Kenapa bisa berputar matahari? Siapa yang memutarkannya? Apa dia sandarannya? Itulah ketentuan zat Allah yang Maha Perkasa mengetahui itu. Wal qamara qaddarnahu, dan bulan kami tetapkan manzilah posisi-posisi garis edarnya tuh. Ternyata kalau bumi matahari garis edarnya tidak terlalu banyak berubah. Tapi kalau bulan manzilahnya berbeda-beda. Makanya di awal bulan kelihatannya kecil bulan sabit. Di tengah bulan jadi besar. Di akhir bulan kecil lagi. Coba Ibu kalau lihat awal bulan di barat apa di timur awal bulan? Nggak pernah lihat bulan lagi. Bulan itu kalau awal akhir pasti di barat, Bu.
ai panon poe mah matahari mah tiap hari pasti terbit di timur, nggak bakal berubah jadi dari kaler, nggak. Ke timur terus ke barat, timur barat gitu. Kalau bulan awal terbitnya dari barat, terus makin ke tengah. Begitu tengah bulan disebut apa? Bulan purnama. Di mana adanya? Di tengah tuh, Bu. Purnama. Itu bulan, ada manjilah-manjilahnya. Hatta ada kal urjunil qadim, nanti balik lagi ke posisi awalnya. Kal urjunil qadim seperti tandan kurma yang tua, pelepah kurma yang tua. Kenapa diibaratkan pelepah kurma? Sebab di Arab mah tidak populer arit gitu. Tidak populer sabit. Dataran ngararit orang Arab mah. Ngangon lain ngarit. Apa ngarit? Nyabit. Kalau di kita bulan kecil namanya apa, Bu? Bulan sabit. Tuh. Kalau di Arab apa? Tandan kurma, pelepah kurma. Dan taunya pohon kurma. Kalau di Arab sebutin bulan sabit malah nggak tahu bulan sabit. Kalau di Indonesia sebutin pelepah kurma nggak tahu kita pelepah kurma. Tuh, maka bahasa Quran ngikuti budaya yang ada di Arab. Nggak mungkin bahasa Arab mengambil budaya dari Sunda. Nggak mungkin bahasa Sunda ngambil budaya dari Arab. Maka bahasanya pun kata Al-Quran hatta ada kal urjunil qadim, sampai balik lagi ke posisi tandan kurma yang tua. Tuh, artinya bulan sabit. Jadi ada perbedaan antara tradisi kalender Masehi sama kalender Hijriyah, kalender Komariah. Maka dalam kalender Komariah jadi ada dua madhab. Ada yang berpendapat harus satu Ramadan, satu Lebaran. Ada madhab yang berpendapat boleh, asal penyebabnya memang beda, matlahnya, terbitnya beda. Indonesia dengan Arab beda terbit bulannya. Terkadang satu waktu sama, terkadang satu waktu beda. Tidak bisa dipukul rata beda terus, sama terus, nggak bisa. Tuh, itu Bu harus paham. Sebab kalender Hijriah mah berdasarkan peredaran bulan, bukan peredaran bumi mengitari matahari. Disebutlah kalender Komariah. Namanya juga bulan, ya harus kalender Komariah. Masa namanya bulan yang dihitungnya matahari? Betul nggak? Betulan mana coba Komariah sama Hijriah, sama Samsiah? Konsistenan mana Komariah sama Samsiah? Samsiah apa Komariah? Kata kalender Samsiah, kalender Masehi ya, bulan Januari, bulan Maret, Februari, bulan Maret. Sekarang bulan apa, Bu? Bulan Maret. Namanya bulan Maret, tapi ini dihitungnya matahari. Betul nggak? Kudu nama matahari Maret. Paham nggak? Paham nggak? Iya. Oh, baru paham. Kan kalendernya kalender matahari, betul? Tapi namanya apa? Bulan. Konsisten apa tidak? Tidak konsisten. Harusnya sekarang bukan bulan Maret, tapi apa? Matahari Maret. Matahari Maret mah berarti jumlahnya berapa sekarang harinya? 30, 31. 31 Maret tuh. 31 tuh, itu namanya matahari Maret, bukan bulan Maret. Kalau Islam yang dihitungnya bulan, makanya namanya juga bulan. Bulan Muharram, bulan kedua Sofar, ketiga bulan Rabiul Awal, keempat bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, kelima Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir, ketujuh Rajab, ke-8 Sya'ban. Semuanya bulan karena yang dihitungnya memang bulan, konsisten. Bulan Komariah, jangan bulan Samsiah namanya bulan, kan aneh. Harusnya matahari Januari, matahari Februari, matahari. Ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam kalender Hijriyah hitungan bulan dalam kalender Hijriyah hanya ada dua kemungkinan, 29 atau 30. Maka bisa saja terbitnya bulan di Indonesia se-Ramadan itu hanya 29 hari, di Arab 30 hari. Bisa sebaliknya, di Arab hanya 29 hari, di Indonesia
30 hari sama-sama benarnya sebulan. Maka kata Rasul, asyahru hakada hakada wa hakada. Asyahru hakada hakada wa hakada. Sebulan tuh segini 30 hari, atau sebulan segini 29 hari. Maka selama sebulan 29 hari 30 hari itu benar. Itu benar. Yang tidak benar itu kalau orang puasanya hanya 27 hari ke Lebaran. Nah, baru. Hanya 28 hari sudah Lebaran. Itu baru tidak benar, pasti salah. Tapi kalau antara 29 dan 30 itu sudah masuk kategori benarnya satu bulan itu. Walaupun belum benar-benar tepat, tapi sudah benar sebulan. Jadi yang harus diluruskan ini yang ada puasanya kurang dari 29 hari. Yang penting puasanya harus dimulai Senin, diakhiri Kamis. Akhirnya jumlahnya ngitung sebulan, pokoknya harus awal Senin. Ada madhab begitu. Itu ciri khas Indonesia. Nggak ada negara lain. Ini yang harus diluruskan. Kenapa demikian? Karena namanya hari raya, yaitu idealnya sehari. Kalau lebih dari 2 hari, 3 hari, 4 hari, namanya pekan raya. Namanya apa, Bu? Pekan raya. Kalau sepekan hari rayanya. Ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi ini unak-aniknya atau pernak-perniknya Ramadan di Indonesia yang beda tempat yang lain. Karena Indonesia menggunakan musyawarahnya musyawarah demokratis. Musyawarah demokratis mah musyawarah mufakat untuk boleh tidak sepakat, gitu tuh ciri khasnya. Itu ciri khas Indonesia. Makanya damai Indonesia mah, Bu. Kan tempat lain beda pasti ribut. Minimal teribut panitia nu beda ditangkepin tuh negara yang lain. Mau nggak kalau kita begitu? Mau nggak kalau di Indonesia yang beda Lebaran tangkepin panitianya? Ya nggak mau, ya udah mending beda saja tapi damai. Setuju nggak? Setuju. Selama 29 atau 30 hari, ya itu beres. Karena memang begitu madhabnya dari dulu, kata para ulama. Hanya 2 kemungkinan, satu dunia bareng atau satu dunia 2 hari, bagi 2. Yang kurang bener teh sanegara 2, itu yang kagak bener. Komo deui sakecamatan 2, lebih parah deui seimah 2. Itu parah. Ibunya tos Lebaran, suaminya masih puasa. Gimana coba? Gimana? Istrinya Muhammadiyah. Ibu-ibunya udah bala kecerakan. Apa bala kecerakan tuh bahasa? Bala kecerakan tuh bahasa Belanda, Bu, tetapi dicianjurkan. Jadi bala kecerakan. Bala kecerakan, makan, minum bebas. Yang lain udah masih puasa, gimana? Nah, itu yang masalah. Ini yang nggak ada sunnahnya. Satu kampung, satu negeri, satu desa, 2 Lebaran, itu sama sekali nggak ada sunnahnya. Tapi ada prakteknya. Di mana? Di Indonesia. Nah, itu Indonesia lagi. Nah, itu di Indonesia namanya. Nggak ada sunahnya, tapi ada praktek di Indonesia. Yang ada sunahnya cuma 2. Sedunia bareng atau sedunia dibagi 2. Berdasarkan kawasan. Nah, gitu. Nah, memang tidak mudah. Karena umat Islam sekarang sudah sangat luas. Apalagi Indonesia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama itu. Yang kedua, kita ini bulan Ramadan karena tamu agung. Momentum Ramadan jangan disia-siakan. Salah satu momentum agung Ramadan ini tadi, Ramadan harus jadi kesempatan membangun ketahanan keluarga. Bu, sudah pada berkeluarga belum? Sudah atuh. Bapak, pertanyaannya, paham nggak membangun ketahanan keluarga? Apa Ustaz pertahanan kayak mau perang aja? Ada perang keluarga. Harus ada pertahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu artinya adalah kemampuan kita berkeluarga menghadapi berbagai macam problema dengan solusi yang benar tuh. Itu namanya ketahanan keluarga. Ketahanan hidup, ya Bu, ketahanan berkeluarga, ketahanan bermasyarakat, ketahanan bernegara. Semua hidup kita harus punya ketahanan. Ketahanan itu artinya adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang menimpa kepada keluarga kita dengan cara yang baik benar tuh. Itu namanya ketahanan. Kalau ada ketahanan berarti ada ancaman. Apa ancaman keluarga tuh? Ancaman keluarga itu ada yang mengancam aspek materi,
aspek materi ini meliputi kesehatan fisik jasmani. Nah, jadi keluarga akan terancam banyak penyakit, betul Bu? Makanya kita harus menyiapkan keluarga yang sehat, fisik jasmaninya. Itu ketahanan keluarga. Coba keluarga Bapak sekalian, kalau tidak sarehat, bapaknya batuk, ibunya meriang, anak-anaknya demam kabeh, gimana kira-kira itu? Bahagia nggak di keluarga itu? Susah semua. Nah, maka ketahanan keluarga itu ada yang meliputi aspek ketahanan fisik, material, itulah ketahanan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan. Maka keluarga muslim itu harus keluarga yang sehat, keluarga yang sejahtera secara ekonomi. Jangan dianggap datangnya Ramadan hanya murni kita diajar menahan lapar, tapi di bulan Ramadan adalah didikan membangun kesehatan keluarga. Paham Bu? Jadi Ramadan ini harus dijadikan momentum membangun kesehatan keluarga. Salah satu kesehatan ini adalah pola makan yang benar gitu. Dengan makan yang benar itu akan terjadi kesehatan. Dengan pola makan yang benar, yang apik, yang hemat juga akan membangun ketahanan ekonomi. Nah, sekarang katanya malah terbalik. Kalau di bulan Ramadan pengeluaran lebih banyak ya Bu ya? Bu, Ramadan makin hemat, makin irit atau makin boros? Tuh, ngaku kan? Ieu teh nu salah teh ajaran Islam, nah atau orang menyikapinya? Harusnya Ramadan tuh jadi kesempatan peluang kita menghemat anggaran keluarga. Bukan ini malah nambah mahal ya punya. Kumaha ini teh? Kan cenah Ustaz mangpang mengpeng seharian penuh menahan lapar. Kesempatan balas dendam begitu berbuka. Nah, ini yang salah. Jadi jadikan momentum Ramadan justru membangun ketahanan keluarga. Secara ekonomi, secara fisik harus semakin sehat. Kemudian yang kedua ini ketahanan mental spiritual. Puasa yang mengajarkan kesabaran, keteguhan, ketabahan dalam kekurangan, justru itu adalah membangun ketahanan. Kan Bu, makin banyak orang tahan dalam penderitaan keluarga, gelombang keluarga, itu makin kokoh keluarga itu. Sebahagian besar retaknya keluarga ini alasannya katanya masalah ekonomi itu. Ini saya ingin sampaikan beberapa data Bapak sekalian ini. Ini pasang kuping dengan baik. Antara tahun 2015 sampai 2020 yang lalu ya, berarti sudah 32 tahun yang lalu. Itu penelitian tentang keluarga muslim di Indonesia. Rata-rata setahun tuh Bu, Bapak, adik-adik, pernikahan di Indonesia itu 2,2 juta orang, 2,2 juta pasang. Jadi dalam setahun keluarga muslim yang baru yang berumah tangga itu 2,2 juta. Itu setahun Bu. 2 juta 2 pasangan, 2,2 juta pasangan, 2 juta 200 pasangan baru tuh. Berarti setahun kalau mereka langsung punya rumah butuh perumahan 2,2 juta rumah tuh. Siapa yang memikirkan perumahannya tuh? Orang lain yang menyiapkan, betul? Siapa yang buka real estate? Siapa yang buka perumahan-perumahan megah? Kita atau orang lain? Orang lain tuh. Anak cucu kita yang nikahnya, yang mikirin rumahnya orang lain, yang bisnisnya orang lain. Apa yang terjadi dari 2,2 juta yang nikah per tahun, 12%-nya cerai tuh dalam setahun. Berapa Bu? 12%. Berapa berarti 12% dari 2,2 juta berapa 12%? Ada ahli matematika enggak? 2,2 juta 12% kurang lebih 264.000 keluarga cerai dalam setahun. Keluarga muslim tuh ingat. Jadi setiap tahun di negeri kita ini di Indonesia ada 264.000 keluarga yang pecah dalam setahun. Bayangkan tuh.
Penelitian berikutnya apa? 20%-nya dari 12% itu, yang 264 keluarga cerai itu adalah usia perkawinan muda. Apa usia perkawinan muda? Yaitu yang usia perkawinannya baru 10 tahun ke bawah. Kenapa ya baru 10 tahun? Sebab kalau sudah lewat 20 tahun berarti sudah teruji itu keluarga. Jadi rawan-rawannya berkeluarga tuh antara tahun ke-5 sampai ke-10. Itu ternyata paling banyak terjadi perceraian. Apa sebabnya Bapak Ibu sekalian? Coba. Pertama, merasa masih pada muda. Betul? Anak-anak masih pada kecil. Masih punya karir, masih ganteng, masih cantik. Tersinggung sedikit suami istri berantem, udah cerai aja. Emang gua nggak laku lagi kalau cerai dari kamu? Nah, gitu Bu, betul? Itu. Coba kalau 70 tahun ribut kakek sama nenek. Bu, yang 70 tahun ribut di keluarga, minta cerai nggak? Paling gak jor baik kakek rek lompat ke mana? Kata neneknya, betul? Iya. Jadi yang rawan perceraian itu perkawinan antara 10 tahun ke bawah. Karena masih kuat emosinya, masih belum tahan goncangan, akhirnya banyak godaan, terjadi perselingkuhan atau kesulitan ekonomi atau gonjang-ganjing, beda karakter, beda tabiat, cerai itu. Itulah Bu, 264.000 keluarga muslim setahun. Berarti kalau 10 tahun 2,6 juta tuh keluarga muslim. Apa sampai di situ dampaknya? Tidak. Kalau masing-masing keluarga muslim itu dari 264.000 yang cerai punya 2 anak, sudah berapa? Coba anaknya yang terlantar. Itu sudah lebih dari 0,5 juta anak keluarga muslim cerai, orang tuanya tidak benar pendidikannya, tidak jelas masa depannya. Mau gimana negeri ini? Ini masalah keluarga kita. Karena di Islam ini memang ada kemudahan nikah, kemudahan bercerai. Beda dengan di agama yang lain. Cerai itu susah, makanya nikah juga susah, mikirnya lama. Nikah enggak, takut nggak cocok. Akhirnya lebih banyak uji coba pernikahan daripada nikah beneran. Betul? Itu yang disebut dengan hidup kumpul kebo. Itu dengan hidup serumah tanpa ikatan perkawinan. Itulah budaya liberal, budaya sekuler, budaya barat. Toh gampang kita mau punya pasangan hidup mahtin tanpa kawin juga. Nah, gitu kan? Ini dampaknya tuh. Maka lebih dari separuh masyarakat di dunia ini memilih hidup berkeluarga tanpa ikatan perkawinan biar tidak kudu cerai. Ai kumpul tekawin mah geus bosan tinggal pindah rumah masing-masing, tinggal berpisah tanpa harus ada urusan administrasi. Itu pikiran anak. Ini teh geus jadi tren dunia, termasuk Ronaldo tuh. Tahu nggak Bu Ronaldo, Bu? Cristiano Ronaldo, pemain bola terkenal di dunia. Dari klub mana ini? Sekarang mah udah dibond oleh Al-Nassr. Makanya ketika dia mau pindah ke Arab, bingung dia bikin paspor. Bingungnya apa? Status istrinya ini apa? Ini status istrinya, ya kan? Karena mereka itu berkeluarga tanpa kawin, tapi udah punya anak. Tuh, akhirnya di paspor Arabnya ditulis milkul yamin, hamba sahaya. Hamba sahaya. Begitu tuh Bu. Ini problem keluarga. Coba di Indonesia, kalau akhirnya orang yang tidak mau menikah karena nikah itu banyak resikonya, tanggung jawabnya, sudah mending serumah tanpa perkawinan. Itulah konsep milkul yamin yang pernah diusung dalam sebuah disertasi di sebuah universitas Islam di Jawa. Coba tuh, itu solusinya kata dia. Udah bawa aja konsep milkul yamin, kan halal dalam Islam juga kata milkul yamin. Udah kamu jadi hamba saya saja ya. Ya udah. Astagfirullah. Ini problem keluarga tuh. Jadi masalah keluarga ini masalah besar di dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Nah, yang lebih mengerikan lagi Bapak sekalian, sebahagian besar tingkat perceraian tinggi di Bekasi ini nih, di Bekasi. Di PD-nya Ustaz Abdul Qohar ini. PD Persistrinya mana ini? Iya.
Ini tingkat perceraiannya tinggi. Dan yang lebih mengerikan lagi, tingginya itu yang gugat cerainya istrinya, bukan suaminya lagi itu. Aduh, gini gimana ya? Jadi Jawa Barat tuh Bapak sekalian tertinggi tingkat perceraian. Salah satunya Bekasi dan Soreang. Tertinggi tingkat HIP, coba tuh Jawa Barat. Ngeri ini masalah keluarga kita. Pertanyaannya, apakah Ramadan kita akan sambut hanya untuk nahan lapar, nahan haus saja, atau kita akan jadikan ini momentum membangun ketahanan keluarga? Inilah kesempatan bagaimana kita membangun spiritualitas Ramadan ini yang berdampak kepada kekuatan keluarga. Maka bagaimana nilai-nilai Ramadan diterapkan dalam keluarga, itu yang diwariskan dari generasi ke generasi yang membuat keluarga muslim kuat. Makanya saya mah yakin nuloba berantakan keluarganya pasti ente berhenti puasa mah itu bener puasanya kan gitu, nggak bener puasanya. Keluarga itu modal dari pembangunan masyarakat, karena dia adalah batu bata dari bangunan masyarakat. Nggak ada bangsa, nggak ada negara kalau nggak ada keluarga. Negara bisa bubar bu, keluarga nggak pernah bubar. Makanya masyarakat yang paling utuh sepanjang masa tidak akan pernah bubar, keluarga. Coba berapa ratus negara sudah hancur di dunia ini, tapi keluarga tetap utuh. Tuh. Keluarga tetap ada. Uni Soviet sudah bubaran, ya kan? Itu apa namanya? Albania itu, Yugoslavia bubaran, ya kan? Bahkan tidak ada di dunia negara yang abadi. Indonesia pun suka tidak suka suatu saat kita harus siap-siap bubar. Bukan nakut-nakutin bu, itu mah sunatullah. Itu kata Al-Quran, watil kalkuro ahlaknaha, dan itulah negeri-negeri yang kami pasti binasakan. Gak ada negeri yang abadi bu. Ada nggak di dunia negeri yang abadi? Firaun bagaimana kuatnya hancur. Belanda menjajah Indonesia bagaimana kuatnya hancur. Tidak ada negara yang abadi, pasti akan mengalami kehancuran. Ya, itu mah sudah menjadi sunatullah. Tapi yang harus kita jaga, bagaimana kehancuran jangan membinasakan kemanusiaan, kekeluargaan. Bisa saja, umpamanya di kita saja Timur-Timur pisahkan dari Indonesia dan negara damai. Suatu saat mungkin Timur-Timur nyatu lagi ke Indonesia. Suatu saat cerai lagi, itu mah kepentingan. Tapi berkeluarga tidak pernah hilang di tengah manusia. Keluarga. Maka dalam sejarah Bapak sekalian, bangsa yang berhasil mempertahankan identitas agamanya itu melalui keluarga, bukan melalui negara. Yugoslavia umpamanya komunis, hampir 1 abad itu menjajah negeri-negeri Balkan. Banyak negeri muslim di bawah jajahan Yugoslavia yang komunis. Belajar Quran dilarang, sholat dilarang, masjid dihancurkan, sekolah agama dibubarkan. Tapi ketika dia bubaran Yugoslavia, tetap bangkit negeri muslim. Itulah Bosnia Herzegovina, Albania, Kroasia. Tuh, kenapa? Islam diajarkan bukan oleh negara. Islam diwariskan bukan oleh negara, tapi Islam diwariskan oleh keluarga. Di keluarga lah Islam diajarkan. Kapan momentum mengajarkan keluarga? Harian mulai sholat loba meninggalkan. Tapi begitu datang Ramadan, puasana henteu, Ramadan nama rame. Tuh, itulah Ramadan membangun keluarga. Di Rusia, di Yugoslavia masa komunis teparuasa, tapi lebaran rame. Bajuna aralus, pestana rame. Tuh, inilah perwarisan nilai-nilai agama melalui Ramadan, melalui ibadah. Walaupun tidak diamalkan ibadah nama. Ini perwarisan nilai. Indonesia Bapak Ibu dijajah 300 tahun lebih oleh Belanda. Semua hukum-hukum dipreteli oleh Belanda. Hukum terutama hukum pidana. Lalu hukum perdata, hukum keluarga pun mau dipreteli. Tapi ternyata susah karena Islam memiliki ketahanan keluarga. Maka walaupun di negara masa jajahan tidak diterapkan hukum Islam, tidak diterapkan syariat Islam, tidak diterapkan ekonomi Islam, tapi Islam hidup di tengah keluarga masing-masing kaum muslimin. Begitu Belanda hengkang,
dibubarkan Jepang, Jepang hengkang karena dibom oleh sekutu. Indonesia merdeka, 95% Muslim penduduk Indonesia, KTP-nya. Gitu. Ya minimal apa? KTP-nya. Daripada sekarang KTP-nya udah pada hilang, Islam sudah hilang dari KTP. Ketika Indonesia merdeka, 90% lebih Muslim Indonesia. Sekarang berapa Muslim Indonesia? 87% tuh. Kemana sebaliknya? Sebagiannya kemana? Bahwa lama sholat ditinggalkan, KTP mah Islam. Ayo nama, jangan KTP na, lebih buruk sekarang kan. Jadi ini ketahanan keluarga. Maka sekarang banyak orang menyerbu suatu bangsa tidak melalui negaranya langsung, tidak melalui ekonominya langsung, politiknya langsung, hukumnya langsung, tapi melalui keluarganya dulu dihancurkan. Maka harus ingat Bapak Ibu, kehancuran suatu umat, suatu bangsa, kehancuran keluarga. Keluarga hancur, kita nggak punya generasi yang baik, generasi nggak berkualitas, tidak bersaing, kita diisolir, kita ditendang, kita dimarginalkan, jadi sampah dunia. Nauzubillahi min dzalik. Mau nggak Bapak Ibu generasi kita jadi sampah dunia? Tidak mau, nauzubillah. Maka kita harus memanfaatkan momentum Ramadan ini, kita membangun kekuatan dari keluarga. Maka kenapa Bapak Ibu perjuangan di Indonesia menegakkan syariah Islam bukan dari hudud dulu? Kan banyak orang teriak-teriak syariah. Gimana apa syariah tuh? Nya eta anu mencuri cenah potong leungeuna, anu berzina dirajam, anu membunuh dikisos. Eta mah Bapak Ibu hukum pidana kasuistik. Leuwih alus eueuh nu membunuh biar teu aya hukum kisos. Leres teh? Daripada loba nu ngabunuh, loba dikisos. Lebih baik tidak ada hukum potong tangan lantaran tidak ada yang mencuri daripada banyak memotong tangan karena banyak pencuri. Itu mah hukum jinayat. Tapi yang lebih penting itu adalah hukum muamalah dalam kehidupan kita, nilai-nilai kehidupan. Makanya para ulama Islam di Indonesia tidak terlalu konsen dulu pada hukum jinayah, tapi konsennya pada hukum muamalah. Hukum muamalah yang terpenting adalah hukum keluarga. Maka undang-undang berdasarkan syariat Islam di negara Republik Indonesia ini, yang pertama Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Sebab itulah benteng daripada ketahanan keluarga. Sebelum ada undang-undang itu, bebas orang menikah beda agama. Inilah pintu masuk pemurtadan. Keluarga-keluarga muslim dinikahi orang-orang Islam, dibujuk pura-pura baik-baik, setelah berkeluarga punya anak diancam, mau terus dengan saya murtad atau saya ceraikan. Akhirnya milih mana? Milih murtad tuh. Makanya datanglah undang-undang perkawinan. Tidak boleh lagi ada perkawinan beda agama. Itu pintu dari perusakan keluarga. Itu strateginya umat Islam Indonesia. Dari keluarga yang dipertahankan. Karena dari keluarga ini, dari perkawinan memiliki anak, hukum hadonah, hukum pengurusan, hukum warisan, hukum hibah, hukum hadiah, itu berkembang terus. Makanya dari hukum keluarga, reformasi datang, timbullah hukum perbankan, hukum haji, undang-undang wakaf, undang-undang perjakatan, undang-undang haji, undang-undang perbankan, undang-undang ekonomi syariah. Itulah di Indonesia. Nah, jadi Bapak sekalian, cindeknya, pendek katanya, cindeknya itu bahasa Garut dipadukan dengan bahasa Betawi. Jadi kesimpulannya bahwa Ramadan ini adalah Allah sediakan bagi kita setiap tahun sebagai momentum kita untuk selalu menyegarkan kekuatan ketahanan keluarga kita. Coba Bapak sekalian, sekarang sudah saking modernnya orang hidup, susah waktu bertemu keluarga. Mau makan bareng saja satu keluarga suami istri harus janjian dulu. Betul? Sok jujur Ustaz Abdul Qahar, berapa kali sehari semalam makan bareng keluarga? Ya, pasti
Pasti sehari paling sering sekali bareng makan keluarga, betul? Betul. Kebanyakannya mah bapaknya makan di mana, ibunya makan di mana, anaknya makan di mana, betul? Tuh. Jadi makan saja tempat mempersatukan kita sudah susah. Padahal makan tuh tempat menyatukan. Betul? Kalau orang Sunda pasti paham. Menyatu itu artinya makan di meja bersama, menyatu. Kalau disatukan dengan makan saja nggak ada apa dengan yang lain. Ini. Tapi coba ketika datang Ramadan, betul? Bojang-bojang dengan keluarga, boro-boro suami istri, tatangga wae diajakan, betul? Ada bukber di kantor, bukber di sekolah, bukber di RT, bukber, subhanallah. Jadi betapa sayangnya Allah pada kita, membangun kita hidup ini tahan, membangun kehidupan kita ini harmonis. Banyak orang-orang yang harmonisnya sebulan dalam setahun. Harmonisnya hanya sebulan dalam setahun, yaitu bulan Ramadan saja. Makannya bareng semeja karena dipaksa ku Allah. Sanajan suaminya biasanya makan kapan saja, harus bangun sebelum subuh. Sekarang mah ya sebelum subuh semuanya. Akhirnya nusok makan di restoran lagi di hese dacan baru ke restoran anak. Kapaksa we tidur jeung tidur makan sareng istri dan anaknya. Itu Allah maksa kita tuh. Begitu pula makan sewaktu maghrib semuanya bareng. Cara Allah mempersatukan kita, cara Allah menguatkan keluarga kita. Begitu pula sholat berjamaahnya, begitu pula melakukan amal soleh yang lain. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menjadikan momentum Ramadan adalah momentum betul-betul mengkualitaskan kehidupan muslim, pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bangsa. Karena Rasulullah azwadun nas bil khair wa kana azwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang amat dermawan dalam kebaikan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi di luar Ramadan mah Rasulullah itu orang baik, di dalam Ramadan mah lebih baik lagi gitu. Atau orang mah henteu kitu ge teu baik di luar Ramadan, cik Ramadan mah sing baik atau gitu kan gitu. Kalau Rasulullah mah di Ramadan baik. Begitu masuk Ramadan lebih baik. Nah, kita mah tuh jadi baik lah Ramadan tuh gitu. Nah, walaupun tidak menjadi lebih baik. Maka bulan Ramadan Rasulullah itu adalah orang yang memborong segala kebaikan. Di luar Ramadan dermawan, dalam Ramadan lebih dermawan. Kenapa? Allah memberikan diskon yang besar-besaran di bulan Ramadan. Ibu-ibu kalau musim diskon di mall hanya dikasih waktu sehari 10 jam, diskon 80%. Pak buru-buru enggak? Wah, bukan lagi belanja, ngeborong. Buat apa itu ngeborong? Nggak apa-apa, mumpung diskon, simpen aja di lemari, simpen saja di dispenser, simpen saja di kulkas, diborong mumpung diskon. Jadi di hari biasa belanja, di hari diskon mah ngeborong. Nah Rasulullah begitu, di hari biasa mah Rasulullah belanja kebaikan, tapi di bulan Ramadan beliau memborong kebaikan itu, bukan lagi belanja. Karena sedang besar-besaran Allah memberikan fadilah Ramadan. Idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah wa sulsilat wa guliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada keluarga tadi. Dampak dari rapuhnya keluarga muslim sekarang jadi ancaman kenakalan remaja. Jadi dalam 1 tahun ada 264.000 keluarga muslim yang bercerai. Sekian persennya ngambil jalan pintas bekerja di luar negeri, dan biasanya kaum wanitanya. Timbullah ekses macam-macam, pelecehan seksual, perselingkuhan, perzinaan terselubung, prostitusi anak, subhanallah. Kejahatan bertingkat-tingkat dan merajalela dari satu kasus, yaitu retaknya keluarga. Makanya di momentum yang baik ini saya mengajak, menyerukan, marilah bulan Ramadan tahun ini adalah bulan ketahanan bagi keluarga kita semua. Semoga Allah karuniakan pada kita keluarga yang kokoh, kuat,
utuh, sejahtera, sakinah, mawadah, warahmah fi dunya wal akhirah insyaallah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah pada kita, dikaruniakan pada kita kesehatan, keafiatan untuk menyongsong bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan pada kita datangnya Ramadan membawa keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan. Dan semoga Allah jauhkan kita selama Ramadan dari tindakan-tindakan yang mengotori kemuliaan bulan Ramadan. Dan pada akhirnya semoga Allah jadikan kita di bulan Ramadan ini orang-orang yang memborong pahala kebaikan, amal yang diterima. Itulah inti dari doa salah seorang tabi'in. Allahumma salimna li Ramadan wassalim Ramadana lana wassalimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami keselamatan untuk menjalankan bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan membawa keselamatan pada kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dari perbuatan tindakan yang merusak kebaikan Ramadan, dan jadikanlah amal kami semua amal yang Kau terima. Hadza ma aqulu lakum wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.